Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Yusran sebagai perwakilan dari divisi UI UX. Di sini akan memberikan laporan final mengenai divisi UI UX. Dari awal kami melakukan pembagian tugas terlebih dahulu. Di situ untuk membuat low fidelity dan di sini ada untuk high fidelity. Sebelum pembagian tugas ini, kami melakukan brainstorming berupa Crazy Egg untuk rancangan aplikasi Health Card ini. Nah, dari sini punya tugas yaitu seperti di sini yang diminta ketika melakukan meeting bersama satu kelas. Adapun fitur dari aplikasinya seperti ini. Setelah itu, masing-masing dari kami divisi UI UX membuat Crazy Egg. Di sini ada Crazy Egg punya masing-masing dari anggota divisi UI UX. Oke, setelah dilakukan pembuatan Crazy Egg, maka dilakukanlah proses voting, di mana uh, tampilan mana yang akan dipakai buat aplikasi nantinya. Dan ini adalah hasil votingnya. Dan ini adalah hasil voting untuk nama aplikasi yang akan digunakan pada proyek kali ini. Baik, setelah didapatkan hasil voting untuk tampilan yang akan dibuat, maka mulailah tahap low fidelity. Oke, ini ada beberapa referensi logo yang akan digunakan. Ini adalah uh, hasil dari tahap low fidelity, yang mana ini merupakan gambaran secara kasar untuk aplikasi yang akan kita bikin nantinya. Oke, setelah dibuatnya tahap low fidelity, selanjutnya dibuatlah tahap high fidelity-nya, yang mana yang low fidelity tadi uh, dipercantik atau diperbagus UI-nya. Sini ada beberapa referensi untuk kami membuat high fidelity-nya. Setelah melakukan beberapa percobaan dan melakukan diskusi bersama tim UI UX terlebih dahulu, lalu mendiskusikannya dengan grup satu kelas, maka didapatkanlah hasil finalnya sebagai berikut. Ini merupakan logo untuk aplikasinya. Di sini ada logo landing page, home page. Di sini ada sidebar-nya. Ini ketika kita mencari, dan ini ada hasil pencariannya. Di sini ada back product, ini back bookmark dan about. Oke, ketika aplikasi dijalankan, maka dia akan masuk ke landing page terlebih dahulu. Setelah itu kita klik get started, maka dia akan masuk ke homepage. Homepage-nya berubah ini. Di sidebar-nya kita bisa klik, di sini ada bookmark dan di sini masih kosong. Di sini juga page about, merupakan about tentang aplikasi yang kita buat ini. Ya, untuk menjalankannya kita bisa mengklik tombol mikrofon ini, maka dia akan berjalan, nantinya akan mendeteksi apa yang kita ucapkan. Ketika kita ucapkan seperti ini, maka akan muncullah ini adalah obat batuk non pilek. Setelah misalnya di sini activate, kita mengklik, maka akan pergi ke page produk ini. Nanti link produk ini akan link dengan website yang mengandung konten obat ini. Setelah kita melakukan pencarian, jika kita ingin melakukan pencarian lagi, kita bisa mengklik tombol mic ini, dan dia akan kembali ke homepage-nya. Dan kita bisa mengklik
Mac ini untuk melakukan pencarian lagi. Ya, mungkin cukup sekian laporan final dari divisi UI UX. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nitari Salibi, dengan channel Tiga. Saya akan mendemonstrasikan ngodingan untuk mobile app-nya. Ini ada beberapa activity, ada about activity, untuk page about-nya, bookmark product, ada class untuk produknya, lalu ada bookmark activity, ini untuk bookmarknya, main activity yang utama, produk details, ini untuk detail akan mengeluarkan produk detailsnya, lalu ini splash screen-nya untuk di awal. Ada berapa layout dari yang main terlebih dahulu. Ini main menggunakan drawer layout. Ini main layoutnya, ada tombol di bawah, ada button. Jadi sini ada scroll view untuk hasilnya nanti. Teks hasil speech to text-nya akan muncul di sini. Ada about page. About page ini page about pada umumnya. Activity produk detail, ini untuk detail produknya. Sini ada link untuk menuju produknya, deskripsi produk, di sini gambar produknya dan deskripsi produknya. Ini untuk splash screen-nya, untuk yang muncul di awal. Dari bookmark item, ini menunjukkan page yang di bookmark. Di sini ada drawable bookmark kosong, di sini visibility-nya gone. Lalu yang lainnya itu berupa header dan lain-lain. Sama dari activity main. Di activity main-nya ini, package-nya, kalau ini library yang diimport. Lalu ini variabel yang diinisiasi di awal, ada edit text. Itu mengikuti yang tadi sampai di sana. Nah, jadi edit text itu yang ini, kotak ini. Kembali ke yang tadi. Di text lalu gambar voice, itu image button yang ini. Shape reference ini untuk yang di awal, itu untuk local storage-nya. Lalu ada array list untuk produknya, lalu ada list itu. Pertama ada fungsi set voice. Fungsi set voice ini dia akan mengambil suara kita. Untuk voice recognition-nya dia di sini. Lalu hasilnya itu akan dimasukkan ke variable message. Juga diganti tulisan, ada yang bisa diganti yang di dalam kotak ini. Lalu ada fungsi search medicine product. Search medicine product ini endpoint-nya dari divisi backend ini. Ini membentuk request body JSON object untuk mengirim body sebagai request ke si backend yang ini. Melakukan request, melakukan post ke endpoint-nya tadi. Ini variable search container untuk membuat layout baru, untuk membuat kontainer baru. Lalu JSON array itu result, di dalam result itu ada produk. Di dalam produk ini di JSON-nya itu ada bermacam-macam variabel dari variabelnya. Kita mengambil namanya, mengambil thumbnail, heading, sort, price, dan link. Ini kita buat layoutnya. Ini parameternya tab content, manage parent, dan paddingnya 20. Ini untuk image view-nya 200. Untuk load image-nya menggunakan glide. Lalu menambahkan produk details-nya ke layout.
Ini untuk name text view-nya, ini untuk price text view-nya, ini rating, ini untuk bookmark button-nya. Ini akan meng-load bookmark dari set reference dari local storage-nya, lalu update bookmark list-nya. Ini berhubungan dengan bookmark button-nya ini. Apabila bookmark button diklik, dia akan meng-load dan meng-save ke local storage-nya tadi. Ini untuk mengecek terlebih dahulu apakah sudah di bookmark. Apabila sudah di bookmark, maka logonya, lambangnya akan menjadi yang ini, baseline bookmark 24. Apabila belum, dia akan jadi baseline bookmark folder. Ini on click listener-nya, bookmark list sama dengan load bookmark. Sudah dicek terlebih dahulu. Ini untuk toggle-nya, apakah sudah di bookmark atau belum di bookmark, di toggle. Ini untuk mengubah bookmark-nya. Dia menambahkan nama produk, harga, rating, dan lain-lainnya ke local storage. Ini else-nya. Ini untuk menunjukkan pesan, item bookmark atau item unbookmark. Ini on click listener untuk produk layout-nya. Jadi produk layout yang sudah dibikin tadi, hasil dari deskripsi text-nya, hasil produknya itu diberi on click listener. Lalu akan dipasing variabel ini, nama, tanggal, harga, dan lain-lain. Search insert container visibility jadi visible. Yang awalnya tadi itu visibility atau gone. Ini awal masih hilang, visibility gone, akan lebih visible. Lalu active si produk layout tadi. Ini error handlingnya. Ini ada fungsi voice recognition result. Ini untuk mengambil data-datanya, lalu edit text-nya, set to auto get 0. Ini untuk call API to search for matching product. Ini masuk di voice recognition tadi, mengambil result dari spesial text-nya. Ini on option selected, ini untuk navbar-nya, untuk header-nya tadi. Ini on create tidak digunakan. Ini load bookmarks untuk mengambil bookmark dari local storage. Remove bookmark untuk menghilangkan bookmarknya. Save bookmark untuk save bookmarknya. Save bookmark ini dia ambil dari local storage. Gunakan JSON. Ini sudah namanya sudah ada, maka di bookmark name. Dia akan menambahkan nama, price, rating, sort, dan lain-lain. Sudah ada. On resume. Ini untuk mengambil search messaging produk pusat inputnya. Ini untuk merefresh resultnya saat kembali ke activity name. Ini add on create, ini fungsi yang jalan saat aplikasi jalannya, fungsi yang langsung berjalan. Sama itu toolbarnya. Ini toolbarnya. Navigation view dengan towernya. Untuk navigation view-nya, sliding menu. Sini ada ke bookmark activity dengan ke about activity. Untuk set reference, ini local storage-nya. Jadi akan meng-load bookmark-nya on create. Save bookmark list terlebih dahulu. Save update bookmark set reference-nya. Ini untuk inisialisasi variabel tadi. Terusnya di set activity. Selanjutnya set activity yang lain, yaitu about terlebih dahulu. Di about-nya tidak banyak karena ini hanya halaman about. Ini untuk tombol back-nya, untuk di header menyediakan tombol back. Lalu ini on create-nya, add back button to the toolbar, set toolbar per toolbar activity. Itu saja untuk about page-nya. About page-nya ada toolbar di atas, lalu ada image, text view, lalu ini about-nya. Selanjutnya ke bookmark activity. Jadi bookmark activity ini on create-nya itu back button, toolbar ini sama seperti yang lain. Bookmark list, load bookmark yang meng-load bookmark terlebih dahulu.
Lalu dia membuat layout baru, mirip seperti yang tadi. Dia membuat layout untuk produk-produk yang di bookmark. Dia mengambilnya dari local storage. Document shipping guide, add product layout, nama, price, rating, dan lain-lain. Ini bookmark buttonnya. Tombol bookmark button sama seperti yang tadi. Add complete listener untuk tiap produknya. Fungsi load bookmark dan save bookmark. Fungsi remove bookmark. Dan ini untuk tombol backnya. Untuk layout bookmarknya itu yang sini ada bookmark. Ini dia akan menambahkannya di bawahnya. Di dalam linear layout yang kosong ini dia akan menambahkan produk-produknya. Bookmark produk ini kelas variabel-variabel yang akan disimpan ataupun akan dipasing. Nama, price, rating, sold, image, link berupa string semua. Cuma kelasnya untuk mempasing datanya. Lalu ada product details activity. Product details activity ini yang dari on click listener tadi, apabila produknya diklik maka dia akan menampilkan detail untuk produknya. Penampilannya seperti ini tampilannya. Apabila produk diklik dia akan menampilkan details dari produk tersebut. Komponen objek ini variabel untuk variabel yang dipasing tadi, product name, thumbnail, price, rating, dan lain-lain. Jadi inisiasi untuk variabel view-nya, text view, image view yang ada di sini. Ini untuk back button-nya. On create, toolbar, back button. Ini mengambil get graph kita dari intent extra tadi, yang dari activity main dipasing ke sini. Initialize UI element. Lalu set product name to text view. Lalu sini tadi. Sini ada main text view, ada rating text view. Ini dimasukkan ke yang di sini. Variabel dari activity tadi dimasukkan ke product main text view yang di activity details. Image like add conflict listener untuk deskripsi dan add conflict listener untuk link text view. Dia akan langsung membuka si produk link ini di browser pengguna. Langsung kita jalankan aplikasinya. Ini kita jalankan aplikasinya. Kita close terlebih dahulu. Ini aplikasi yang health seeker. Display screen-nya. Lalu di sini activity main yang tadi. Ini sliding menunya. Bookmark-nya masih kosong. Di page about-nya. Lalu misalnya kita masukkan teks. Saya batuk, berikan saya obat terbaik. Jadi dia akan melakukan request ke API backend tadi dan mengembalikan hasilnya. Sini saya merequest obat batuk dengan ada parameter terbaik, jadi dia akan mengurutkan produk-produknya dari rating yang terbaik. Ini misalnya kita klik, dia akan ke details produknya. Extrovol, Cecil, OBH kombi, ini produk detailsnya, ini harganya, dan lain-lain. Link produknya, apabila kita klik, dia akan ke browser HP-nya, akan ke browser pengguna, ke halaman Halo Dokter. Maka bisa mendapatkan info lebih lanjut, dan tambah keranjang bisa beli juga.
Di sini bisa kita bookmark, item bookmark, 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 bookmark. Kita lihat di page bookmark, ini item-itemnya masuk ke dalam bookmark sini. Ini juga bisa diklik. Begitu demonisasi aplikasinya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang backendnya dari aplikasi Hotseeker, yang dimana di sini kami menggunakan Fastify sebagai frameworknya dan bahasanya itu Node.js. Di sini ada beberapa bagian yang penting seperti app.js, controller.js, dan service.js. Nah, app.js ini adalah main dari programnya, dan controller sendiri adalah untuk menyeting endpoint apa saja, dan service-nya adalah tempat dari logiknya bekerja. Di sini ada beberapa fungsi seperti get keyword, terus get product by keyword, terus ada proses produk data, ada get product allodoc, get product by keyword allodoc, dan juga ada sorting allodoc, dan ada get keyword using AI. Ini yang terbaru. Di sini untuk fungsi-fungsinya sesuai namanya, bekerja sesuai namanya, seperti get keyword untuk mendapatkan keyword, dan get product untuk ambil produk dari Halodoc. Terus get product by keyword, jadi dia akan mendapatkan produk berdasarkan keyword apa saja gitu. Kayak untuk proses produk data ini untuk sorting, untuk filtering, dan lain-lain. Dan untuk get product Halodoc, jadi kan yang tadi atas itu kan Halodoc, di sini adalah Halodoc, jadi yang di bawah menggunakan API dari Halodoc. Nah, ini get product keyword by Halodoc dan sortingnya juga. Dan di sini yang terbaru adalah get keyword using AI. Jadi di sini kami menggunakan MQTT. Jadi dari backend ini mengirim kalimat ke AI, dan AI akan mengirim keyword kembali yang sudah dipredik menggunakan AI ke backend, dan backend akan get product sesuai keyword tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saya contohkan. Di sini kalian bisa menginputkan berbagai macam kalimat, mau itu panjang, pendek. Nah, dan misalnya seperti ini, aku sepertinya sedang pusing, aku mau obat terbaik. Nah, kalau kita mengirim ini, dia akan mengidentifikasi kita tuh pusing, dan dia akan memberikan obat terbaik. Obat terbaik itu apa? Obat terbaik itu yang ratingnya 5. Jadi dia akan memberikan rekomendasi gitu. Kalau kita bilang aku mau obat mahal, dia akan memberikan dari obat yang paling mahal harganya, seperti ini. Mungkin itu sih untuk penjelasan dari backend. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini dari divisi AI akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat file model untuk memprediksi atau klasifikasi teks ya, untuk memprediksi kata kunci dari penyakit. Ini dimulai dari mengimport library dulu. Ada beberapa library pertama ya yang perlu diimport. Ada Pandas, NumPy, sama Matplotlib, dan juga OS. Pandas untuk mengolah data, kemudian NumPy untuk operasi aljabar linear, Matplotlib untuk visualisasi, dan juga OS untuk melakukan operasi dalam directory. Kemudian kita deklarasikan dulu tempat folder dataset kita, lalu kita akan mengkonkasinasi setiap dataset yang ada di sini. Jadi ada banyak dataset ya di sini ya buat teman-teman. Jadi formatnya adalah teks dan target, di mana kolom teks itu mengandung keluhannya dan teks targetnya itu mengandung kata kuncinya. Itu kita konkasinasi menggunakan bahan sini ya, sehingga bisa ditemukan bahwa ada dua kolom di sini. Ketika kita melihat kolomnya. Oke, kemudian kita ubah setiap elemen dari setiap kolom dalam target, kita ubah menjadi string. Kita pastikan dulu, lalu kita bersihkan datanya ya. Kalau misalnya ada tanda petik yang masih tersisa, kita hapus. Kita hapus juga white space yang berisi tentang tab, berisi tab, kemudian ubah menjadi lowercase.
Lalu kita hapus white space yang ada di kiri dan kanan string. Gitu. Oke, kemudian kita bisa sebenarnya masih ada banyak data penyakit di situ ya, tapi kita bisa drop. Kita drop beberapa penyakit yang nggak terlalu penting. Ada atau kata kunci nggak terlalu penting ya di sini ya. Jadi ada vitamin rambut, skoliosis, radang gusi, konjungtivitis dan lain-lain sini. Kita drop sehingga kita temukan list dari kata kunci yang ada di sini. Nah, ada banyak datanya juga di sini. Nah, tapi karena di sini masih ada beberapa data yang apa ya? Redundant, artinya lebih dari satu data itu sebenarnya memiliki arti yang sama. Maka kita bisa melakukan preprocessing untuk menggantinya. Jadi misalnya contoh kayak sakit kepala, migrain, sakit kepala tegang ini diubah menjadi dan lain-lain ini diubah menjadi migrain di situ. Begitu juga dengan gigi, karies gigi, sakit gigi dan infeksi gigi diubah menjadi karies saja. Supaya dia nggak mengandung nilai yang redundant di situ. Oke, seperti itu. Lalu kita cek kembali jumlah masing-masing kelas. Yang detail lebih baik dari sebelumnya ya di sini. Kemudian kita juga drop sebuah data yang memiliki target kosong di sini. Kemudian ya kita ubah dalam bentuk menjadi one hot encoding ya. Jadi nanti ada 53 kolom. Sehingga kita bisa lihat ada 53 kolom nanti. Lalu kita train test split dengan skala 8:2 dan random state 142. Dan di sini saya menggunakan pre-train model menggunakan Distillbird ya. Kita import library dari TensorFlow, TensorFlow Hub dan TensorFlow Text. Jadi ada dua modul yang akan kita gunakan, yaitu preprocessor dari Bird dan juga encoder dari Bird. Kita download lewat sini. Kemudian kita buat fungsi untuk sentence embedding menggunakan ini ya. Jadi menggunakan preprocessor dan juga kita encode dia. Oke, sekarang kita membangun arsitektur model kita. Jadi ada beberapa bagian ya, ada inputnya, kemudian kita membuat output dan juga hidden layer-nya. Oke, ini dilanjutkan. Dan ini kira-kira sekilas arsitektur seperti ini. Oke, kita compile ya menggunakan Adam, kemudian loss-nya adalah menggunakan kategori cross entropy dan metricnya kita gunakan akurasi. Lalu kita train dia menggunakan epoch-nya 200 dan juga kita siapkan checkpoint-nya ya, model checkpoint untuk men-save model terbaik dan akurasi terbaik di situ. Ini di train dan ya ketika selesai nanti di sini. Oke, jadi di sini kalau sudah di train nanti kita bakal bisa memprediksi ya. Ini saya merasa tidak nyaman di bagian ulu hati itu. Kemudian ketika kita prediksi, kita akan mendapatkan prediksi dari mesin itu adalah masuk angin, contohnya seperti itu. Lalu untuk menjalankannya kita bisa menggunakan objek MQTT ya. Jadi MQTT-nya digunakan kita menggunakan HiveMQ di sini. Di sini. Jadi konsepnya adalah ketika backend nanti end user mengirimkan teksnya, maka dia akan ditembakkan ke server dan server akan menembakkan ke sini. Lalu di sini akan memberikan balasan berupa prediksi di situ ya. Berupa prediksi dan dikembalikan lagi ke poin yang endpoint user. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk bagaimana caranya kita untuk mengekspor modelnya. Jadi kalau mengekspor model, kita bisa meng-save modelnya itu dalam bentuk folder ya gitu ya. Nah, jadi kita simpan dalam bentuk PNG seperti ini, lalu kita pastikan untuk menggunakan model log weights. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk file PNG ini sudah adalah sebuah file yang memungkinkan model itu untuk di-load di mana saja, dan juga ketika dia dijalankan lewat CPU, pastikan dia menggunakan ketika dia berjalan dalam VPS, pastikan dia menggunakan CPU. Oke, jadi mungkin itu saja dari penjelasan dokumentasi dari divisi AI. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Franciscus dari divisi infrastruktur. Di sini mewakili divisi infrastruktur akan menjelaskan sedikit mengenai
pekerjaan dari divisi kami. Di sini kami bertugas untuk memilih platform untuk melakukan deploy dari berbagai komponen yang udah dikerjakan oleh teman-teman kami di divisi lainnya. Lalu kami juga akan sudah melakukan laporan dari hasil-hasil tugas kami. Di sini saya mungkin sedikit menjelaskan. Yang pertama kita lakukan itu adalah deploy backend. Di sini kita menggunakan Vercel sebagai platform dari backend ini. Yang pertama ini ada deploy backend ke GitHub. Ini di deploy jadi kita udah clone ke GitHub kita yang sudah selesai, yaitu backend sudah selesai, di clone ke GitHub kita untuk melakukan deploy ini. Ini proses konfigurasinya. Lalu nih proses dari deploy dari backend tadi di Vercel. Setelah dari backend, kita juga berusaha untuk mendeploy AI. Usaha pertama kita, percobaan pertama itu menggunakan BizNetGeo. Di sini kita menggunakan paket Neolite ya MS 4.2 karena di sini mereka menjanjikan vCPU 2 core dan RAM 4 GB. Di sini kita sudah konsultasi ke divisi lain seperti backend dan juga AI apakah ini cukup, dan kita mendapatkan kalau ini sudah cukup, dan kita sudah juga melakukan pembayaran. Namun karena satu dan lain hal ini belum bisa digunakan karena rupanya untuk menjalankan TensorFlow itu tidak bisa. Jadi kita akhirnya juga harus mencari cloud hosting yang lain. Di sini kita menemukan idcloudhost.com. Kita menggunakan idcloudhost.com ini sampai sekarang. Jadi yang berhasil ini adalah percobaan kedua, yaitu idcloudhost. Untuk IP publiknya itu di sini ada 103.52.115 dan 1.150. Lalu di sini sudah ditampilkan kalau sudah berhasil untuk menjalankan si aplikasi AI-nya atau program AI-nya. Dananya itu yang dibutuhkan itu 300 per bulan. Jadi untuk menjalankan selama 3 bulan kira-kira akan menggunakan biaya sekitar 900.000. Oke, untuk demonya mungkin sedikit menjelaskan. Di sini ini adalah idcloudhost.com-nya. Di sini kita diberitahu public IP, private IP, serta beberapa matriks seperti CPU usage, memory, storage usage, dan bandwidth dari internet. Kita coba untuk virtual console. Di sini untuk login itu kita ID-nya itu tagmul. Lalu untuk passwordnya sendiri itu tagmul T besar 2023. Nah, di sini sudah berjalan semacam virtual machine-nya. Lalu di virtual machine ini kita sudah mengkopikan program yang diselesaikan oleh divisi AI yang sudah dimodifikasi oleh teman saya agar bisa berjalan di mesin yang tidak memiliki GPU NVIDIA, karena selama pengerjaan AI mereka menggunakan GPU NVIDIA. Di sini akhirnya harus diadaptasikan untuk menggunakan CPU saja. Mungkin sini kita bisa lihat. Nah, di sini sudah ada program yang dijalankan, itu ada main.py. Kita coba jalankan. Oke, sebelum menjalankan main.py ini kita ada baiknya menggunakan screen. Fungsi dari screen ini sendiri adalah agar biar apabila konsol ini ditutup, si program itu tetap berjalan di background atau di screen. Jadi screen ini bisa diakses dari
SSH juga bisa diakses, jadi tidak perlu ke terminal ini lagi. Oke, screen space. Nah, coba cek. Nah, kita bisa langsung menjalankan dengan python 3 main.py. Nah, sebelum menjalankan aplikasi ini, sebenarnya untuk aplikasi handphone ini juga belum bisa berjalan karena belum ada yang bisa memproses input dari user. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ini sedikit memakan waktu. Nah, apabila sudah muncul test connecting to broker seperti ini, maka sudah bisa dicoba dijalankan atau kita coba memberikan input kepada AI-nya. Oke, mungkin saya akan menggunakan handphone. Saya merasa mual. Oke, mungkin tadi ada sedikit kesalahan, tidak muncul input dari user di dalam terminal ini, maka mungkin saya akan coba menggunakan SSH dari virtual dari komputer saja. Untuk SSH dari komputer bisa menggunakan ini, ID-nya Tekmul. Untuk IP-nya sendiri itu tadi udah ini 103 552 115 150. Passwordnya itu Tekmul, T besar 2023. Oke, tadi oke, mungkin cek sebentar apakah masih berjalan. Nah, ini screen yang tadi sudah saya tutup. Oke, saya buka screen baru. Oke, masuk dulu ke foldernya. Coba saya jalankan Python 3-nya. Nah, mungkin di sini sudah bisa kita tes lagi. Punggung saya sakit. Nah, di sini input dari user sudah diproses oleh aplikasi program yang dijalankan di server. Dan server ini sendiri bisa berjalan walaupun terminal ini ditutup karena ini dijalankan di screen. Jadi semisal saya menutup si terminal ini, semisal saya tutup dan saya coba buka kembali, oke, untuk cara bukanya itu seperti ini, screen/-r. Nah, karena cuma ada satu screen, makanya langsung terbuka adalah screen yang sedang berjalan. Dan ini kita bisa lihat bahwa sudah berjalan di background. Mungkin sekian dari pemaparan dari divisi infra. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih.